17 juta jadi 52 juta dolar per kilometer. Markup gila-gilaan kereta Wush. KPK menaikkan kasus ini ke tahap penyelidikan setelah Mahfud MD membongkar selisih biaya fantastis proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dugaan korupsi ini kini ditelisik lebih dalam dan Mahfud siap memberi keterangan untuk mengungkap pihak bertanggung jawab. Pak, untuk Wush katanya siap dipanggil, Pak. Iya, saya siap dipanggil. Akan memberi keterangan seperti apa, Pak? Iya, kalau dipanggil saya akan lapor. Kalau saya disuruh lapor ngapain? Buang-buang waktu. Yang saya laporkan tuh KPK udah tahu. Kenapa? Karena sebelum saya ngomong udah rame duluan kan. Saya belum ngomong karena udah rame. Tapi kalau Pak Mahfud sendiri lihat sengkarut Wush ini seperti apa, Pak? Apa? Sengkarut Wush ini seperti apa, Pak? Kalau Pak Mahfud, pandangan Pak Mahfud? Ya was-was. Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun, jadi memang ini masih terus berprogres. Ya benar, jadi perkara tersebut saat ini sedang dalam tahap penyelidikan di KPK. Sehingga karena memang masih di tahap penyelidikan, informasi detail terkait dengan progres atau perkembangan perkaranya belum bisa kami sampaikan secara rinci. Oleh karena itu, KPK juga terus mengimbau kepada masyarakat siapapun yang memiliki informasi ataupun data yang terkait dengan hal tersebut bisa menyampaikan kepada KPK. Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun, jadi memang ini masih terus berprogres dalam proses penyelidikan. Secara umum tentu tim terus melakukan pencarian ya, keterangan-keterangan yang dibutuhkan untuk membantu dalam mengungkap perkara ini. Komisi Pemberantasan Korupsi tengah menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Wush. PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, membenarkan bahwa kasus tersebut telah naik ke tahap penyelidikan, namun enggan membeberkan detail, termasuk kemungkinan adanya markup anggaran, seperti yang disampaikan oleh mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pihaknya masih menunggu Mahfud untuk menyerahkan data dugaan korupsi, namun menegaskan bahwa KPK tetap proaktif menelusuri perkara lewat berbagai sumber seperti BPK, BPKP, dan PPATK. Dugaan markup mencuat setelah Mahfud MD mengungkap perbedaan besar antara perhitungan biaya proyek versi Indonesia yang mencapai sekitar 52 juta dolar per kilometer dan versi Cina yang hanya 17-18 juta dolar per kilometer. Mahfud menilai selisih hingga 3 kali lipat itu perlu diselidiki lebih jauh. Ia juga mengkritik KPK yang dianggap pasif dan meminta lembaga anti rasuah tersebut segera memanggil dirinya. Analis Agus Pambagio, ekonom Antoni Budiawan serta pihak Nusantara TV yang pertama kali membahas isu tersebut untuk memberikan keterangan terkait dugaan penggelembungan anggaran proyek Wush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, akhir-akhir ini kita selalu dikejutkan dan dihiburkan soal masalah korupsi ya. Dimana kalau ada proyek pemerintah atau proyek pembangunan pasti itu ada korupsi. Ya. Kalau ini korupsinya yaitu proyek kereta cepat Wush kembali jadi sorotan publik. Proyek yang digadang-gadang sebagai simbol kemajuan transportasi Indonesia ternyata menyimpan banyak tanda tanya, mulai dari pembengkakan anggaran, dugaan markup, hingga keterlibatan sejumlah pejabat. Waduh ini udah nggak inilah di Indonesia nih. Dan kini Mahfud MD pun buka suara. Beliau menyatakan siap jika dipanggil oleh KPK untuk memberikan keterangan soal proyek ini. Mantap nih. Sikap yang tegas dan terbuka
seperti ini jarang kita lihat dari pejabat lain. Oke, ini Mahfud MD ini sebenarnya pejabat, mantan pejabat ya, yang baik ya. Dia sebenarnya tuh hati nuraninya itu sangat baik ya. Tapi pertanyaannya, apakah KPK benar-benar akan memanggil dan memeriksa semua pihak tanpa pandang bulu? Nah, ini KPK apa berani? Masalah itu proyek kereta cepat WUS itu proyek pada zamannya Presiden Jokowi ya. Itu banyak kalangan pejabat elit yang terlibat dalam proyek itu. Apakah KPK berani mengusut tuntas sampai seakar-akarnya? Rakyat sudah lelah melihat proyek besar yang ujung-ujungnya hanya menguntungkan segelintir orang. Kalau benar ada permainan di balik proyek WUS, ini bukan hanya soal korupsi uang negara, tapi juga pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Nah, ini ya nggak bisa kita pungkirin ya, kalau di negara kita kalau ada proyek-proyek ya kayak semacam membangun jalan, membangun apa, itu pasti dananya akan di markup kalau bisa sebesar-besarnya. Nah, itu nanti bisa untuk dikorupsi. Kita tunggu apakah KPK berani memutuskan kasus ini sampai seakar-akarnya atau hanya berhenti di level bawah. Nah, ini karena hukum yang tegas dan adil itulah yang rakyat butuhkan, bukan sekedar janji. Ayo KPK sebagai Komisi Pemberantas Korupsi harus berani mengusut tuntas semua proyek-proyek yang ada di Indonesia yang dananya di markup atau dikorupsi ya. Jangan sampai negara ini dipermainkan oleh pejabat-pejabat elit yang memanfaatkan jabatannya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Oke. Kita tunggu info atau proses dari KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memastikan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan. Namun, lembaga anti rasuah itu belum membuka informasi detail mengenai pihak-pihak yang diperiksa maupun nilai dugaan kerugian negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo pada Senin 27 Oktober 2025 menegaskan proses penyelidikan saat ini masih difokuskan untuk memperjelas peristiwa dan unsur dugaan tindak pidana korupsinya. Ia menyebut KPK akan menyampaikan perkembangan secara berkala sebagai bentuk transparansi publik. Meski didesak wartawan untuk menjelaskan lebih jauh, termasuk soal jumlah pihak yang diperiksa maupun besaran potensi kerugian negara, Budi enggan membeberkan lebih rinci. Budi memastikan bahwa KPK terus menelusuri pihak-pihak yang diduga mengetahui hingga memiliki informasi terkait perkara ini. Diketahui, proyek kereta cepat WUS dijalankan oleh konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC dengan nilai investasi lebih dari 100 triliun rupiah. Proyek ini diresmikan langsung oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi pada Oktober 2023 dan disebut sebagai tonggak modernisasi transportasi nasional.